Pemirsa, Cirebon dikenal dengan kota udang, sekaligus kota para wali. Sekarang saya menuju ke komplek Kesultanan Kesupuhan Cirebon. Di sana ada bangunan yang tua dan bersejarah. Namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Merupakan bangunan unik, salah satunya di kota Cirebon. Bangunan ini dibangun atas prakarsa Nyi Ratu Pakuwati yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Dibantu dari tenaga Kesultanan Demak yang dipimpin langsung oleh Raden Patah dan para waliullah termasuk Sunan Kalijaga. Pemirsa, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1498 Masehi. Nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki makna tersendiri. Diambil dari kata sang yang berarti keagungan, cipta yakni dibangun, serta rasa digunakan. Ringkasnya, nama tersebut bermakna bangunan agung yang digunakan untuk umat Islam. Bapak Ustadz Muhammad Ismail, pengurus Masjid Agung Sang Cipta Rasa, akan memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Aswad. Hari ini kita jumpa kembali dalam tayangan video masjid yang unik dan bersejarah. Kali ini saya berada di suatu tempat masjid yang bersejarah, masjid tua dan unik. Namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di lokasi Kesepuhan Cirebon. Bersama saya Pak Ustadz Ismail yang akan memberikan informasi keterkaitan dengan masjid ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Saya mau bincang-bincang Pak Ustadz keberadaan masjid yang sangat tua, unik dan bersejarah yang berada di Cirebon. Konon kabarnya dalam sejarah tercatat bahwa ini adalah masjid yang tertua sebelum adanya Cirebon. Bahkan sudah ada masjidnya. Ya, gimana nih kisahnya Pak Ustadz? Mohon disampaikan. Ya, jadi memang Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah salah satu masjid tertua di kota Cirebon. Masjid ini dibangun tahun 1480 Masehi. Jadi masjid ini dibangun ketika sudah terbentuk Kedukuhan Cirebon. Dibangun oleh Wali Songo atas inisiatif Wali Songo. Jadi Sunan Gunung Jati itu kebetulan beliau mendapat pesan dari istrinya untuk membangun sebuah masjid. Jadi diibaratkan masjid ini sebuah perwujudan dari seorang suami untuk istrinya. Makanya masjid ini namanya waktu itu Masjid Dimas Pakuwati. Itu istri dari Sunan Gunung Jati. Diperkirakan tahun berapa nih Pak Ustadz didirikannya? Masjid ini tahun 1480. Jadi abad ke-15. Luar biasa, tuanya luar biasa. Sampai sekali 500 tahun lebih. 700 tahun. 500 tahun. 500 tahun ya. Nah Pak Ustadz, banyak hal yang mungkin kita tahu dengan keberadaan masjid tua ini. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang mungkin kami dapati tentang keberadaan masjid. Sambil kita jalan Pak Ustadz ya. Boleh. Dan ini kurang lebih
masjid ini luasnya berapa meter nih Pak Ustadz? Kurang lebih sekitar 5.000 meter Pak. 5.000 ya, 5.000 meter. Jadi keberadaannya ini cukup luas dan menampung jamaah kurang lebih berapa ini Pak Ustadz? 1.500 jamaah. 1.500 jamaah ya. Baik. Jadi 1.500 termasuk juga jamaah Perempuan. wanita ya. Pak Ustadz, kalau boleh tahu tentang sejarah keberadaan masjid ini kan cukup menandai kota Cirebon ya. Dari masjid-masjid yang lain ini, masjid inilah yang paling utama dan paling pokok. Pak Ustadz, benarkah masjid ini dibangun oleh para wali Allah hanya dalam satu malam? Ya. Jadi memang ada salah satu versi sejarah menyampaikan seperti itu. Masjid ini dibangun dalam waktu satu malam. Jadi malah berbarengan dengan Masjid Demak. Masjid Demak. Karena pada saat itu konon ceritanya menurut versi yang menyampaikan dibangun dalam satu malam. Ketika masjid ini dibangun dalam waktu fondasi dibangun, baru selesai fondasi, para wali mendapatkan kabar dari Raden Fatah, Raja Demak. Ternyata diundang untuk datang ke Demak. Ketika datang ke Demak di sana ternyata mendapatkan tugas untuk membangun masjid. Di sana akhirnya para wali membangun masjid, yaitu Masjid Agung Demak, dari awal fondasi sampai dengan selesai. Ketika selesai, rombongan bertolak lagi ke Cirebon menyelesaikan tugas Masjid Agung ini yang belum selesai. Di dalam waktu satu malam, 2 masjid dibangun oleh 9 wali. Jadi wali Allah yang membangun sini adalah wali 9. Syekh Gunung Jati. Syekh Sunan Gunung Jati. Yang makamnya itu berada di Di Gunung Sembung makamnya. Gunung Sembung ya. Dan di sana ada masjid juga Pak Ustadz. Ya. Tetapi yang paling tua adalah di sini ya, masih sini. Baik Pak Ustadz, kita akan melihat kondisi yang keberadaan dalam masjid ini. Nah, di sini kita sebelum memasuki area masjid ada tempat wudhu di sini, Pak. Ada tempat wudhu ya. Nah, tempat wudhu ini tempat wudhu aslinya masjid. Baik, pemirsa, kita akan melihat satu tempat yang unik di dalam masjid Sang Cipta Rasa ini. Salah satunya adalah tempat wudhu para wali Allah yang 9 wali pernah berwudhu di masjid ini. Bisa diceritakan Pak Ustaz? Ya, ini adalah tempat wudhu asli masjid ini. Tempat wudhu ini ada 2 dan bentuknya bulat. Biasanya kalau orang sekarang itu membangun kolah, namanya kolah ini. Kolah itu atau tempat bak ya, seperti bak itu bentuknya kotak. Orang sekarang Pak bikinnya Pak ya. Iya. Orang dulu membuatnya bulat. Dan sumurnya itu sumur keramat itu bentuknya kotak di sini Pak. Jadi prosesnya bentuknya terbalik dengan orang sekarang. Orang sekarang membuat sumur bentuknya bulat, baknya atau kolahnya itu bentuknya kotak. Nantinya kotakan Pak ya. Kita sambil di dalam ya Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Nah, tempat wudhu ini sumber airnya dari sumur yang kotak itu Pak, sumber keramatnya itu Pak, sumber bikinan walinya. Jadi sumur keramatnya di sana, Ya, ini tempat dialirkan ke berwudhunya dialirkan sini. Jadi ini dangkal ya Pak Ustaz. Dangkal, Pak, Dan ini tidak berbahaya ya. Insya Allah tidak berbahaya. Jadi semua jamaah yang ingin sholat di dalam masjid ini berwudhu di Berwudhu tempat di sini. Dan konon ini kabarnya adalah air keramat Pak Ustaz. Ya, karena banyak orang menyampaikan begitu karena sumurnya itu sumber airnya dari sumur keramat. Sumur yang dipotong 500 tahun yang lalu sumur ini tidak pernah kering. Sumurnya ada di sebelah sana. Dan air ini 500 tahun tidak pernah kering. Dan dapat mengobati. Ya, air ini ketika saya cek dengan alat ukur pH, ini pH-nya itu 8 Pak.
air mineral saja, air dalam kemasan itu yang merah terkenal itu saya ukur hanya 6 pH. Jadi kalau untuk kategori air ini adalah air alkali, air yang bisa untuk pengobatan. Pemirsa, memang unik dan luar biasa. Air ini bukan hanya air yang biasa, tetapi air yang luar biasa selain untuk berwudu, tapi dimanfaatkan oleh jamaah untuk kesehatan. Baik Pak Ustadz, kita akan lihat lagi salah satu keunikan dari masjid ini. Ayo Pak Ustadz. Ini sumber airnya ya, sumber airnya dari sini, sumber keramat. Ayo kita ke sana. Baik pemirsa, saya sekarang berada dari sumber air yang untuk berwudu di dalam masjid ini. Dan ini adalah sumber air yang paling keramat dari sumber Sang Cipta Rasa. Bisa disampaikan Pak Ustadz sedikit kisahnya? Ya, jadi sumur itu biasanya dibangun lebih awal dibandingkan dengan bangunan Pak umumnya. Ya. Karena orang ketika pengen membangun rumah biasanya membangun sumur dulu karena untuk kebutuhan bermacam-macam. Ya salah satu contohnya ini sumur yang di masjid ini ketika masjid ini dibangun, sebelum dibangunnya masjid sudah dibuat sumur ini. Jadi sumur dibuat lebih dulu karena memang untuk berbagai keperluan, untuk minumnya orang, pekerja segala macam bersih-bersih. Sudah lebih dulu dibangun. Ya betul, lebih dulu dibangun. Dan sumur ini usianya sama dengan masjid, 500 tahun lebih. Padahal di sini ini jarak dengan lautnya itu tidak jauh Pak, tapi airnya tidak asin. Dari air laut yang dekat tetapi airnya tawar. Luar biasa. Jadi beda ya. Memang Allah memberikan sesuatu yang terbaik dengan kondisi yang ada di sini. Padahal daerah sekitar sini yang lebih jauh dari laut, di sana ada beberapa sumur yang airnya asin. Kemudian sumur ini tidak terlalu dalam. Dari permukaan air ke dasar itu sekitar 3 meter. 3 meter ya. Airnya tidak terlalu dalam tapi banyak airnya ya Pak. Ya, sumber airnya besar. Baik, pemirsa, kita akan lihat lagi keunikan apa saja yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Baik, kita ke dalam. Baik pemirsa, ini adalah salah satu pintu dari 9 pintu yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Salah satunya adalah pintu induk yang dipakai sehari-hari untuk para jamaah sholat 5 waktu. Benar ini Pak Ustadz? Betul Pak. Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Jadi masjid ini memiliki 9 pintu di ruang utamanya. Ini ruang utama masjidnya Pak. Memiliki 9 pintu. Salah satu pintu yang terbuka 24 jam adalah pintu yang di sini. Jadi setiap jamaah yang pengen ibadah sholat di dalam itu melalui pintu ini. Dan pintu ini bentuknya unik Pak. Tidak seperti pintu pada umumnya karena ukurannya ya luar biasa. Lebih kecil dari pintu yang. Apa makna yang ada dalam pesan pintu yang hanya sebatas leher orang dewasa? Orang kan harus menurunduk begini Pak Ustadz. Gimana? 120 cm ukurannya. 120 cm tingginya. Ya. Kenapa dibuat pintunya kecil? Ini ada satu pesan yang disampaikan oleh orang tua dulu Pak. Jadi ketika orang mau masuk ke dalam masjid itu tujuannya apa? Menghadap Sang Pencipta. Ya, ketika orang pengen menghadap Sang Pencipta, menghadap Kholiknya, menghadap Tuhannya, itu harus merendahkan diri. Simbol menghormat, merendahkan yang diri. terkandung dalam pesan pintu ini. Betul. Simbol merendahkan diri itu dengan cara membuka badan, menghormat. Gitu. Menghormat kepada Sang Pencipta. Makanya pintu ini dibuat kecil
Ya, artinya jamaah atau masyarakat Islam di sini dibiasakan untuk masuk dengan cara menghormat. Cara terhormat. Kemudian di sini juga diajarkan pelajaran budaya antri. Budaya. Ya, tidak bisa orang masuknya bergerombol atau berebutan karena pasti masuknya satu-satu. Baik. Tidak bisa berebut. Dan juga di sini juga diajarkan budaya sabar. Ya, tidak bisa orang masuk saling berebut. Mereka harus siap menunggu antrian masuknya gitu. Jamaah yang masuk di dalam kurang lebih ada berapa jamaah, Pak Ustadz? Di sini kapasitas jamaahnya itu sekitar 750 orang. 750 orang pemirsa harus masuk satu persatu. Pesan yang disampaikan oleh Pak Ustadz yang pertama, kesabaran, budaya antri, dan makna bahwa kita harus hormat karena kita merunduk. Ini tingginya 120 cm dan lebarnya hanya 60. Luar biasa pesan yang disampaikan oleh Waliullah Syekh Sunan Gunung Jati. Baik pemirsa, apalagi yang ada di dalamnya? Kita akan lihat. Yuk. Baik, pemirsa, kami sekarang dengan Pak Ustadz Muhammad Ahmad Ismail berada di dalam Masjid Sang Cipta Rasa. Masjidnya penuh dengan pesan-pesan yang sangat mengagumkan. Pertama, bangunan ini terbuat dari kayu jati yang sudah ratusan tahun, dan ada juga tempat-tempat yang perlu kita ketahui. Pak Ustadz, apa saja nih yang ada di dalam masjid ini yang perlu diketahui oleh pemirsa channel YouTube Suharto Asman? Silakan Pak Ustadz. Baik, Pak Haji. Ini adalah ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ruangan ini di dalamnya terdiri dari ada mihrab. Mihrab di depan. Mihrab itu tempat pengimaman. Tempat imam. Ini Pak Ustadz. Ya, tempat imam. Ya. Tempat imam ini menggunakan batu alam yang masih asli, Pak. Asli batu alamnya. Ini batu alamnya Batu asli alam, ya, betul. Ustadz ya. Ya. Di sini justru banyak pesan yang disampaikan oleh para wali. Artinya apa? Walaupun sebuah masjid tetapi tidak ada simbol Islamnya, Pak. Justru simbol-simbol yang identik dengan agama lain di sini dimunculkan dan ditempatkan di tempat istimewa. Ini Tidak tempat ada pengimaman. identik simbol-simbol Identitas keislaman. Islam. Luar biasa. Maknanya apa ini Pak Ustadz? Artinya apa? Jadi masjid ini memang plural, ya, menghormati identitas agama lain, dan salah satu strategi dakwah para wali juga begitu. Ini salah satu contoh strategi dakwahnya para wali. Artinya apa? Saat itu di tanah Cirebon ini banyak orang yang beragama Hindu, beragama Buddha, dan animisme, dinamisme. Makanya masjid ini dibuat dengan ornamen yang lebih mencirikan dengan agama-agama mereka. Keanekaragaman. Betul, keanekaragaman. Ini menimbulkan pesan waliullah sudah sangat menghormati keragaman agama. Betul. Jadi toleransi agama luar biasa pemirsa. Simbol ini melambangkan bukti bahwa waliullah adalah betul-betul toleransi agamanya tinggi. Selain itu apalagi Pak Ustadz? Nah, ini Selain kita lihat, mihrab, ya? ini ada mimbar namanya, Pak. Nah, ada mimbar yang dipakai untuk sholat Khutbah. Jumat Khutbah. ya. Jumat. Jumat. Nah, Khutbah Jumat. Ya. Di mimbar ini pun sama, Pak. Mimbar ini adalah satu mimbar yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Bentuk mimbar ya seperti ini. Bentuknya terbuka, tidak ada penghalang antara khotib dengan jamaah. terbuka saja Ya, ya. terdiri dari 3 undakan anak tangga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sunnahnya memang demikian. Makanya selain khutbahnya berbahasa Arab, di sini juga mimbarnya sesuai dengan sunnah. Artinya sunnah yang diajarkan Rasulullah itu dipakai semua di sini, Pak. Mimbarnya seperti ini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang kedua, khutbahnya juga berbahasa Arab. Berbahasa Arab.
Nah, kalau mimbar-mimbar yang ada di masjid yang sekarang itu depannya ini tertutup, Pak. Tertutup ya. Itu bukan mimbar namanya, Pak. Namanya podium. Podium. Jadi fadilah sunnahnya tidak dapat. Pada zaman Rasulullah memberikan contoh mimbar seperti ini. Betul. Dan Mimbarnya ini dengan dipakai sehari-hari yang untuk sholat sholat Jumat. Jumat. Pak Ustadz, ada di sebelah saya mimbar juga. Nah ini mimbar apa ini Pak Ustadz? Ya. Bisa disampaikan? Nah yang sebelah sini Pak Ustadz. Pemirsa, kita akan melihat satu mimbar yang ada di dalam masjid ini. Nah, ini juga mimbar Pak Ustadz. Betul. Nah ini mimbar apa ini? Nah, Ada ini- dua mimbar. Mimbar ini adalah mimbar aslinya masjid ini, Pak. Pemirsa, ini asli mimbar pada Masjid zaman Sangka Rasa, pada zaman Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Asli pemirsa, ini asli yang ada Asli. di dalam Masjid Agung Cipta Rasa. Sang Cipta Rasa. Berarti ini sudah 500 tahun lebih, Betul. Pak Ustadz. Betul. Bisa disampaikan bagaimana kisahnya nih, Pak Ustadz? Baik pemirsa, Pak Ustadz akan menyampaikan tentang sejarah dari mimbar yang ada di dalam masjid ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, mimbar ini merupakan mimbar yang dibuat oleh para wali untuk kegiatan khutbah, untuk sholat Jumat, sholat hari raya, dan sholat gerhana. Jadi mimbar ini sudah dipakai 500 tahun lebih. Kalau sekarang masih dipakai? Nah, saat ini karena kondisinya sudah tua, ada beberapa bagian yang sudah aus, jadi dibuatkanlah replikanya, Pak. Replikanya. Yang dipakai sekarang itu replikanya. Karena kalau ini Aslinya dipakai ini yang ya. aslinya, khawatir ketika ada khotib naik, takutnya ada bahaya. insiden jatuh nanti. Baik pemirsa, ini asli replikanya yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Selain itu apalagi Pak Ustadz keunikannya? Berikutnya di sini ada tempat khusus untuk keluarga raja, Pak. Nah ini? Nah, di sini Nah, baik, ini tempat khusus keluarga raja. ini tempat khusus keluarga raja. Bagaimana ini kisahnya Pak Ustadz? Di sini ada dua tempat khusus untuk keluarga raja, di depan dengan di belakang, sebelah Di belakang. timur. Ya. Yang di depan ini adalah untuk keluarga dari Kesultanan Keraton Kasepuhan. Oke. Ya. Karena di Cirebon ini terdiri dari dua kesultanan, Pak. Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Makanya diberikan tempat khusus untuk raja atau sultan dan keluarganya untuk sholat. Ya. Di sini sholatnya keluarga raja di tempat ini. Ini tempat khusus keluarga Kesultanan Cirebon. Bisa dilanjut Pak Ustadz? Ya. Ini namanya orang sini menyebutnya kerapiak. Rakyat ya. Kalau namanya aslinya maksuro. Maksuro itu dari kata kosor, artinya tempat kecil ya. Tempat kecil yang memang disediakan khusus untuk keluarga raja. Ini tempat yang di depan sini, yang di sampingnya mimbar adalah tempat untuk keluarga raja dari Kesultanan Keraton Kasepuhan. Jadi raja dan keluarganya sholatnya di sini. Kenapa dibuat tempat khusus? Padahal kalau di masjid katanya semua jamaah sama, gitu kan? Iya. Ini di tempat khusus ini dibuatkan tempat khusus yang pertama, satu untuk penghormatan untuk raja, untuk sultan dan keluarganya. Yang kedua, sebenarnya ini ada satu pesan tersendiri dari dibuat tempat khusus ini, Pak. Apa itu pesannya? Pak Ustadz? Pesannya adalah ketika sholat berjamaah di sini, mau tidak mau raja dan keluarganya itu harus sholat berjamaah di sini. Karena kalau raja dan keluarganya tidak sholat berjamaah, Memberikan akan contoh. tampak oleh masyarakat Menjadi dan juga contoh. memberikan contoh. Gitu, Pak. Keturunan raja-raja sekarang Masih ada, masih ada dan ini masih dipakai. masih dipakai. Subhanallah. Contoh pesan di dalam masjid ini memberikan satu nasihat untuk kita semua bahwa sholat berjamaah pemimpin-pemimpin salah satunya dicontohkan oleh zaman Kesultanan Cirebon sudah dimulai oleh para wali Allah bahwa pemimpin itu bisa memberikan contoh keteladanan. Pak Ustadz, kita lihat lagi di belakang. Nah ini ada satu tempat juga. Nah ini tempat apa ini Pak Ustadz? Sama, ini juga maksuro, tempat maksuro, rapiak, Pak. Karapiak juga. Kali ini digunakan untuk apa? Sama? Di sini sama untuk keluarga kesultanan dari Keraton Kanoman. Oh. Dari Keraton Kanoman. Oke. Jadi raja dan sultan dan keluarganya dari Kesultanan Kanoman sholat
berjamaahnya di sini. Oke. Jadi ada 2 tempat yang Betul. sekarang pun masih dipakai Masih ini ya, dipakai. Ustadz, ya? Masih dipakai. Baik. Pak Ustadz bisa disampaikan, ada juga salah satu keunikan dari masjid ini adalah ini dipakai untuk 7 orang untuk Muadzin. muazin. Nah ini benar ya Pak Ustadz ya? Ya. Ada 7 orang untuk muazin. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini muazin ini hanya hari Jumat. Betul. Kalau hari-hari biasa Satu tidak ada orang. Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, di dalam masjid ini ada lagi yang bisa disampaikan? Betul. Ini Pak, jadi ada lagi pesan yang disampaikan oleh orang tua dulu Ya. dari bangunan-bangunan ini Pak. Ya. Jadi tiang-tiang bangunan ini di dalam ruangan ini semuanya ada 30 tiang. 30 tiang. Ya. Ini menandai maknanya apa ini Pak Ustadz? 30 tiang itu makna dari jumlah hari dalam 1 bulan. Jumlah hari dalam 1 bulan. Jumlah hari dalam 1 bulan itu ada 30. Kemudian ada tiang utama yang dipakai penyangga besi, ini tiang utama, kata orang Yang Jawa ini sih ya? sokoguru. Nih, Ya. tiang utama ya. Tiang utama. Ini ada 12 tiang. Semua yang dipakai tiang penyangga besi itu tiang Ada. utama, ada 12 tiang. 12 tiang. 1, 2, 3, 4 ke utara, yang ke timurnya ada 3. Jadi 3 kali 4 12 tiang. 12 itu juga merupakan simbol bulan dalam 1 tahun. Juga 12 merupakan simbol jumlah huruf la ilaha illallah. Ada 12 huruf. Ya, yang 30 tadi juga selain simbol jumlah hari dalam 1 bulan merupakan simbol jumlah juz dalam Al-Qur'an. 30 juz. Nah, tiang utama ini, sokoguru ini, yang 12 tiang ini tingginya 17 meter Pak. 17 meter Ya. ya. Ini juga simbol jumlah rokaat dalam 1 hari yang wajib kita lakukan. Ya. Luar biasa pemirsa, banyak pesan-pesan yang ada di dalam masjid ini. Mulai dari bulan, dari hari, bahkan pesan-pesan yang nasihat yang betul-betul kita laksanakan sehari-hari. Pak Ustadz, ada berapa tingginya ini Pak Ustadz? Kurang lebih Ini tinggi tiangnya saja 17 meter Pak. 17 meter 17 ya. meter. Itu pun melambangkan satu makna kita sholat Sehari, sehari, kewajiban kita kewajiban sehari 17 rakaat. 17 rakaat. Katanya tidak ada. Memolo, Iya, kubah, pembawa. ya. Tidak ada. Kenapa nih Pak Ustadz? Ya, jadi salah satu keunikan masjid ini dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia pada umumnya, masjid ini tidak memiliki kubah, Tidak ada kubahnya, tidak memiliki menara. tidak ada menaranya. Oke. Ya, dulu di sini ada namanya memolo. Memolo itu kubah kecil yang terbuat dari tembikar, dari tanah liat, yang biasanya di daerah Jawa Tengah itu ada di atap rumah, di ujung atap rumahnya tuh Pak. Seperti itu tembikarnya. Nah, ketika awal-awal perkembangan Islam di sini, memolo itu dijadikan tempat untuk penyebaran racun atau ilmu sihir yang dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan ramainya masjid ini. Ya. Nah, masjid ini memiliki 9 pintu kan Pak? Ya, Artinya apa? Masjid ini memiliki 9 pintu, artinya masjid ini terbuka untuk umum. Open, para wali membuat masjid ini open. Siapa saja boleh masuk walaupun orang-orang non-muslim. Makanya salah satu strategi para wali di sini tidak ada simbol Islamnya. Di sini justru dimunculkan simbol-simbol yang identik dengan agama lain. Di situ di tempat pengimaman di mihrab ada gambar bentuk bunga teratai yang identik dengan agama Hindu. agama Hindu. Kemudian di atasnya juga ada simbol matahari terbit pada hari itu. Ada simbol matahari terbit ya. Sang Surya. Nah, di atas itu Sang Surya. Yang teratai itu Ini teratai. bunga teratai. Bunga teratai. Ini juga melambangkan bunga teratai. Ini simbol identik dengan identik agama Hindu. agama Hindu. Ya, Kemudian di atas ada Sang Surya. Sang Surya, Sang Surya ini konon katanya simbol kerajaan Majapahit Majapahit. yang beragama Hindu. Ya, kemudian di mimbar ini juga ada simbol. Di sini dudukan seperti kursi besar Pak, ini seperti tempat tangannya. Ini adalah body atau badannya ular naga. Ular naga. Ular naga ini ke sini, palanya di sini. Ada 2. Ular naga itu identik dengan agama Buddha. Buddha. Ya.
Jadi memang satu merupakan akulturasi budaya, yang kedua ini adalah cara para wali berdakwah, strategi dakwah. Artinya ketika orang-orang non-muslim masuk ke dalam masjid ini, karena mereka penasaran dengan ramainya masjid ini setiap hari dikunjungi orang, mereka penasaran, kenapa bangunan ini bangunan baru tapi setiap hari ramai dikunjungi orang. Mereka tidak paham kalau ibadah kita itu setiap hari 5 waktu. Ya. Akhirnya mereka pun penasaran, masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, di sini mereka justru melihat simbol-simbol yang identik dengan agama mereka. Loh, ini kok kayak di rumah saya gitu. Akhirnya mereka merasa nyaman, merasa bumi gitu, merasa seperti di rumah sendiri, merasa betah. Kalau sudah merasa betah, merasa tenang, nyaman, itu pikirannya terbuka, mudah untuk bisa menerima kebenaran. Nah, saat itulah para wali-wali berdakwah menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Akhirnya banyak orang-orang non-muslim yang masuk ke sini, ikrar syahadat masuk Islam. Luar biasa. Jadi cara-cara wali Allah menyiarkan Islam sangat elegan. Tidak ada pemaksaan, tapi timbul dari hati nurani. Melihat kondisi bagaimana keislaman itu, bagaimana perangai keislaman itu. Dan wali Allah adalah contoh keteladanan buat kita semuanya. Baik pemirsa, ini salah satu beduk yang ada di Masjid Sang Cipta Rasa. Nah, beduk ini cukup bersejarah dan sudah tua. Bagaimana nih Pak Ustadz sejarahnya? Ya, beduk ini konon katanya bernama Kimangir, merupakan pemberian dari Syekh Kuro yang dari Karawang. Syekh Kuro itu adalah salah satu guru dari Sunan Gunung Jati. Beliau menghadiahkan beduk untuk di Masjid Sang Cipta Rasa. Jadi beduk ini asli? Asli, Pak. Asli ini, pada zaman Syekh Kuro? Betul. Ini bodinya masih asli bawahnya, Pak. Hanya kulitnya memang sudah berganti. Jadi bodinya ini masih asli pada zaman Syekh Kuro ya? Oke. Nah, selain beduk itu, ada tempat yang dipakai untuk penerangan. Namanya gelepak ya, Ustaz. Ya, ini bagaimana nih? Ya, ini adalah salah satu alat penerangan yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada zaman dulu. Di zaman dulu lampu penerangannya pakainya ini. Namanya orang menyebutnya gelepak. Gelepak ya? Gelepak, ya. Oke. Sumber bahan bakarnya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa, karena sekarang minyak kelapanya jarang dan harganya lebih mahal, akhirnya diganti dengan minyak goreng. Jadi penerangan pada saat itu digunakan gelepak ini ya? Saat ini pun masih dipakai, Pak. Jadi ini adalah gelepak yang digantung, yang biasa dipasang di mimbar. Jadi ketika khutbah Jumat, gelepak ini tetap dipasang dan dinyalakan. Oh, sampai saat ini? Saat ini. Subhanallah. Jadi ketika khutbah Jumat itu penerangannya juga pakai alat ini. Walaupun sekarang sudah ada lampu, sudah terang, tapi tetap ini dinyalakan. Masih tetap dipakai sampai saat ini pemirsa. Baik pemirsa, banyak hal yang unik yang memang disampaikan oleh Pak Ustadz dari beberapa yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, saya bersama dengan Pak Ustadz masih berada di Masjid Sang Cipta Rasa. Salah satu keunikan dari Masjid Sang Cipta Rasa ini, ada satu tiang yang sangat bersejarah, dan konon kabarnya tiang ini dibuat sendiri oleh Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga ini merakit dari kayu-kayu tatal ini menjadi tiang yang kokoh sampai ratusan tahun seperti ini. Pak Ustadz, bisa disampaikan bagaimana kisahnya sampai terjadi tiang yang kokoh dan dirakit oleh Sunan Kalijaga? Ya, ini adalah saka tatal atau tiang. Saka itu artinya tiang tatal. Saka tatal ini dibuat oleh Sunan Kalijaga dari patahan-patahan kayu dari
kayu-kayu bekas lah, kayu-kayu bekas potongan dirangkai oleh Sunan Kalijaga sedemikian rupa sehingga membentuk satu tiang yang kekuatannya sama dengan tiang yang utuh. Ya. Di sini juga ada satu pelajaran, Pak. Sunan Kalijaga menyampaikan satu pelajaran bahwa ketika potongan-potongan yang berserak itu dibiarkan, itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika mereka disatukan, dirangkai, diikat dengan ikatan yang kuat, kekuatannya sama dengan tiang utuh. Artinya apa? Umat Islam, kalau mereka itu bercerai-berai sendiri-sendiri itu tidak akan ada kekuatan. Tetapi ketika mereka bersatu dengan jalinan Islam, ukhuwah Islamiyah, mereka akan menjadi satu umat yang kuat, umat yang besar gitu. Ya. Ini konon dulu ceritanya, masjid ini memiliki 74 tiang, yang tiangnya itu diambil dari Jatiwangi. Jati 7, maaf, Jati 7. Jati 7 ya. Ya. Ketika dalam perjalanan 74 tiang ini dari Jati 7 ke arah Cirebon sini, di daerah Jamblang itu disegat dihadang oleh keluarganya dari salah satu istri Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ong Tinio yang dari kerajaan Cina. Satu tiang itu diminta oleh keluarganya Putri Ong Tinio. Akhirnya di sana diturunkanlah satu tiang di daerah Jamblang. Satu tiang yang tujuannya utamanya untuk dikirim ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk pembangunan masjid, ternyata diminta oleh keluarganya Putri Ong Tinio di sana. Dan ternyata tiang di sana itu dibuat kelenteng, Pak. Ada satu kelenteng di daerah Jamblang yang usianya juga sudah tua. Jadi tiang itu ternyata dibuat kelenteng. Dan sampai saat ini tiang yang tadinya dibuat masjid ternyata diminta untuk keluarga Putri Ong Tinio di sana yang dibuat kelenteng itu selalu keluar air. Jadi kata orang sih simbol menangis. Keterkaitannya dengan tiang ini? Karena tiang di sini itu jumlahnya sudah pas 74. 74. Ketika diminta satu akhirnya kurang satu. Kurang satu. Oleh Sunan Kalijaga dibuatlah tiang dari potongan kayu. Jadi memang tatal-tatal potongan kayu ini asli dari zaman Sunan Kalijaga ya? Ya, Sunan Gunung Jati. Dirakit ya, Sunan Gunung Jati seperti ini. Subhanallah. Jadilah tiang yang sampai sekarang kokoh. Gitu. Baik pemirsa, ini hal yang luar biasa dan unik. Pak Ustadz, Ya. mungkin ada pesan yang akan disampaikan untuk pemirsa pencinta YouTube channel Suharto Asmar keterkaitan dengan keberadaan masjid ini. Baik. Jadi masjid ini adalah satu peletakan dasar dari orang tua, dari para wali. Mereka sudah menciptakan satu fondasi yang kuat tentang Islam. Contoh dan istilahnya saksinya adalah masjid ini. Jadi masjid ini adalah saksi keberadaan kebesaran Islam saat itu. Untuk itu kepada para generasi muda sekarang dihimbau dan diminta untuk bisa menjaga dan melestarikan keberadaan masjid ini. Di samping itu juga diharapkan para generasi muda juga turut andil dalam perkembangan budaya Islam di tanah Jawa. Jaga cagar budaya. Betul. Baik Pak Ustadz, tentu saja Pak Ustadz memberikan pesan yang sangat baik untuk kita semuanya. Baik pemirsa, baru saja kita banyak diberikan pembelajaran dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang unik dan banyak pesan-pesan bernilai sejarah dari tokoh-tokoh agama kita. Kalau boleh saya mengatakan dari para wali Allah yang ada 9. Salah satunya adalah di Kesultanan Cirebon ini. Banyak pesan ini menimbulkan sesuatu yang baik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan sekaligus menjadi muslim muslimah yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.